awal minggu ini, hari Senin, tanggal 7 September, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, sumber inspirasi hidup, bahkan Engkaulah hidup itu, dan Engkaulah yang senantiasa menguasai kehidupan itu. Ya Allah, berfirmanlah Engkau, agar kami memiliki pegangan hidup, agar kami sungguh-sungguh hidup, menghidupi hati pikiran kalbu orang, bahkan menghidupi semangat yang mungkin putus asa, menghidupi jiwa orang yang hampir redup. Karena firman-Mu yang berkuasa itu, yang akan dinafaskan ke nafas kehidupan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, untuk kita saudaraku di sore hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan ini kelihatannya teks yang berulang-ulang didaftar di Almanak Partner UEN. Karena firman Tuhan gak pernah firman yang usang, dan dia berkali-kali setiap saat hadir dalam hati dan kalbu kita. Setiap saat dia mereduksi, menghasilkan pemahaman yang baru dalam kehidupan kita. Itu tandanya firman itu hidup, dinamis, menguasai, menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan demikian. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku mengasihi kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menghubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikian. Firman Tuhan kembali berkumandang di tengah-tengah kita, menyampaikan gaya hidup yang baik sebagai hamba Allah. Pertama dikatakannya menjauhkan dari segala keinginan daging. Kita mengetahui keinginan daging banyak sekali dan sifatnya duniawi. Sederhananya, segala sesuatu yang indah di dunia ini, dikatakan firman Tuhan, lazimnya jauhkan dari situ. Ada hal yang meski kita lakukan, tapi ada banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Berbohong sederhana, tapi itu keinginan dunia. Barangkali yang sederhana menipu, mencuri, mengambil yang tidak bagian kita. Sederhana perlakuannya nggak begitu sulit, tapi itu bukan yang dikehendaki Allah, dan itu keinginan dunia. Dan perlakuan itu bukan perlakuan yang dikehendaki oleh Allah kepada hambanya. Kita sebagai perantau di tengah-tengah dunia ini digambarkan sebagai orang yang senang mengambil hati orang, sebagai pendatang kepada orang yang pemilik tempat, the homeland. Bagaimana kita mengambil hati mereka,
bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana kita beradaptasi dengan mereka, bagaimana kita bisa menyatukan diri dengan mereka. Hanya bermodalkan berbaik hati, berbuat baik, bergaul baik, berbicara baik, bersopan santun yang baik. Singkatnya, memiliki cara hidup dan gaya hidup yang baik. Di balik itu, sebagai perantau pendatang yang digambarkan itu dalam firman Tuhan ini di ayat 11, kita tidak akan mungkin bisa baik berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kekasih, selain itu dikatakan firman Tuhan, meski kita sebagai pelaku utama yang tunduk kepada lembaga kemanusiaan, raja, pemerintah daerah, lokal, penghulu, yang memiliki kebijakan yang diberikan oleh Allah untuk menata kehidupan yang lebih baik. Jadi boleh kita katakan yang baik plus yang baik, bergaul kepada orang yang baik, bergaul kepada orang pemilik yang baik, akan menghasilkan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, yakni kehidupan hamba Allah. Karena itu dikatakan firman Tuhan, jikalau ada kesempatanmu bebas dan merdeka melakukan yang baik, jangan menjadi salah, menyelubungi yang salah. Itu pun adalah hal yang tidak baik. Karena itu senantiasa berbuat baiklah kepada Allah, hormati sesama orang yang baik, dan hormati Allah. Puji Allah, amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, biarlah Engkau senantiasa berdiam di hati, pikiran dan kehidupan kami, agar kami lebih dimampukan melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang mencerminkan bahwa kami adalah hamba-Mu, yang setiap saat bisa memadu, bersatu bersama dengan orang lain, sebagai bukti bahwa Allah ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah, di mana saja pun Tuhan, kebaikan-Mu, kekuasaan-Mu senantiasa menyertai dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.